Ya, ini adalah pertimbangan hakim dalam memvonis bebas Ronald Tanur. Yang pertama, hakim menilai Ronald Tanur tidak terbukti melindas korban dengan mobil. Kemudian hakim juga menilai Ronald Tanur tidak berniat membunuh. Hakim juga menilai penyebab kematian bukan akibat penganiayaan, melainkan akibat meminum minuman beralkohol. Kemudian yang keempat, hakim menilai Ronald Tanur masih berupaya memberikan bantuan kepada korban saat kritis dengan membawanya ke rumah sakit. Kita akan tanyakan ini ke Prof. Hipnu Nugroho. Prof, kalau membaca pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memvonis bebas, kami atau publik atau media yang mungkin awam hukum bisa kemudian dengan cepat membalikkan ini karena memang faktanya CCTV beredar secara luas dan viral di media sosial, Prof. Iya, ya itu kan pendapat hakim ya. Tapi kalau kita melihat CCTV itu bukti yang tidak terbantahkan, Mbak. Iya. Bahkan kalau kita lihat ke depan bukti CCTV itu bukti elektronik yang akurat. Sampai kiamat pun nggak akan berubah. Kan gitu kan. Nah, oleh karena itu tampaknya hakim tidak melihat seperti itu. Tidak sampai melihat seperti itu. Satu. Kedua, dari visum yang kita baca juga pernah ada suatu tonjokan atau apa, ada. Jadi visum-visum itu juga merupakan bagian bagaimana korban itu ada suatu bentuk penganiayaan atau tindakan apa dari si pelaku. Iya. Itu. Dan kemudian yang ketiga tentang menolong. Menolong ya, kalau menolong kita itu ada adat kepatutan loh, Mbak. Mungkin salah ya, saya lihat menolong itu maksud taruh bagasi ya. Iya. Harusnya kan di tengah kah ya gitu. Itu unsur kemanusiaannya sudah nggak ada sama sekali kan. Iya. Taruh tengah, ada orang dari gitu kan. Bagasi kan kayak koper kan jadinya kan. Nah, Iya. konteks itulah saya kira tidak pas ketika seseorang untuk melakukan tidak bersalah. Oleh karena itu dalam seperti ini saya kira memang tadi bahwa hakim harus betul-betul jeli, hakim harus betul-betul punya keberanian, hakim harus punya melihat suatu institusi gitu, kepekaan. Karena sekarang penegak hukum tadi Pak Jamin betul, penegak hukum apapun sekarang tanpa kepekaan nggak akan berhasil buka. Karena namanya pelaku itu sekarang lebih canggih. Makanya sekarang kalau kita lihat sebagai kepekaan diri, kalau perlu ilmu ini Pak Nasir, ilmu mengetahui renungan ke depan itu ilmu terawangan lah gitu loh. Itu juga penting itu sekarang kalau gitu. Karena kejahatan itu luar biasa. Coba kasih judi online itu, kalau kita kasat mata nggak akan ketemu. Iya. Tapi dengan keterawangan, dengan asas kepatutan, dengan asas biasa, masuk jadi. Lah ini juga seperti itu. Iya. Sehingga pembuktian sekarang tidak hanya pembuktian datar-datar saja. Pembuktian diperlukan kejeniusan seseorang, kepekaan dalam melihat suatu bukti. Itu penegak hukumnya sekarang. Selain peka, berani. Gitu, Mbak. Oke, Prof. Hipnu, tapi kalau Anda sudah menjelaskan satu persatu seperti itu, kemudian jadi agak semakin sulit untuk publik ataupun media bisa berprasangka baik kepada hakim. Kalau tadi kan Anda mengatakan mungkin hakimnya kurang cermat. Tapi kalau kita lihat satu persatu tidak terbukti melindas, CCTV-nya ada. Kemudian tidak berniat membunuh, saksi-saksi di dalam klub Back Hall itu kemudian mengatakan bahwa pemukulan itu sudah terjadi di dalam klub. Ya, Kemudian penyebab kematian jelas-jelas visum menyebutkan bahwa penyebab kematian akibat kekerasan benda tumpul. Dan kemudian masih berupaya membawa ke rumah sakit itu juga diakui bahkan oleh terdakwa dia sempat mampir ke apartemen dulu sebelum dibawa ke rumah sakit. Jadi ini hakim yang tidak sendirian ini, hakim yang bertiga ini kemudian apakah masih bisa dilihat kurang cermat? Prof. Hipnu. Nah, makanya di situ. Ini saya kira tiga-tiganya perlu diperiksa semua. Harusnya kalau memang berpikir cermat, Mbak, ada dissenting opinion, ada kurkuring opinion. Oke lah, memang tidak terbukti ya. Tapi ada kurkuring opinion, perbedaan pendapat. Itu suatu ilmu tersendiri. Jadi kekuatan putusan sekarang itu bagaimana hakim di antara tiga majelis itu memberikan kurkuring opinion, perbedaan pendapat dalam pertimbangan hukum. Itu tempatnya nggak ada. Dissenting opinion demikian juga. Nah, oke lah kalau melihat seperti Mbak, saya kira ini kasasi nanti prediksi saya Mahkamah Agung akan memutus pidana. Sudah kelihatan itu. Jadi akan membetulkan dari putusan yang sekarang ini. Oke. Gitu, Mbak.